Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Meskipun dia lega, Chu Xingyun masih merasa sangat berhati-hati, memegang Yeling, yang lembut dan tanpa tulang, dan mencium aroma rumah gadis Yeling di hidungnya. Meskipun hari ini, Chu Xingyun sudah menjadi ayah manusia, tetapi dalam ingatan, dia benar-benar tidak ingat apa yang terjadi padanya dan Ye Qianhan. Meski secara fisik, ia sudah menjadi lelaki sejati dengan anak-anak. Namun secara spiritual dan sadar, dia masih saudara yang baru. Selain Sui Liuxiang, dalam ingatan ia begitu akrab dengan seorang gadis untuk pertama kalinya. Sisi Chu Xingyun sulit untuk tenang, apalagi sisi Yeling. Sekarang, Chu Xingyun memeluknya dengan lembut, dan perasaan aneh muncul dari lubuk hatinya. Chu Xingyun terlalu cantik, begitu cantik, bahkan sebagai seorang wanita, akan ada keinginan untuk menduduki hatinya. Benar, itu dominasi. Alih-alih mendedikasikan dirinya untuknya. Merasakan otot-otot dada yang kuat Chu Xingyun, mencium napas Chu Xingyun, Yeling telah melupakan semua keluhan, dan wajahnya terasa panas. Yeling ingin menyingkirkan lengan Chu Xingyun segera dan dengan malu-malu menutupi wajahnya dan melarikan diri, tapi bagaimana mungkin dia mau? Lengan Chu Xingyun terlalu hangat dan terlalu nyaman untuk ditinggalkan sama sekali. Pada saat ini Yeling tiba-tiba menemukan bahwa kemauannya sendiri sangat lemah. Setelah beberapa saat, saya merasa bahwa Yeling dalam pelukannya tidak lagi menangis. Chu Xingyun berbisik, apa yang terjadi pada Yeling, bisakah kamu memberitahuku sesuatu? Melalui dada kuat Chu Xingyun, mendengarkan suara magnetik, Yeling akhirnya pulih. Dengan malu-malu aku meninggalkan lengan Chu Xingyun, dan tanganku tanpa sadar memegangi rambutku, untuk sementara waktu, kepalaku sedikit kosong. Untungnya, setelah meninggalkan lengan Chu Xingyun, otak Yeling dengan cepat pulih. Memikirkan pertemuan sebelumnya, Yeling dengan cepat mata merah lagi, bersedih dan berkata, aku pergi ke masing-masing tim, mereka membenci saya, menolak untuk menginginkanku. Di antara pidato, mata cerah besar Yeling dengan cepat penuh dengan air mata, dan itu mungkin habis kapan saja. Akhirnya, Yeling membujuk agar tidak menangis, memperhatikan Yeling menangis lagi, dan Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya dan buru-buru berkata, apa yang harus saya lakukan, mereka tidak menginginkan Anda, itu karena mereka tidak memiliki mata. Itu mata mereka. Tepat ketika Chu Xingyun berpidato untuk menghibur Yeling, sebuah suara yang tidak menyenangkan terdengar, aku tidak peduli jika kamu menjemput anak perempuan, tapi siapa yang kamu punya mata dan tidak ada mata, siapa bilang kamu punya mata? Mendengar suara ini, Chu Xingyun memalingkan kepalanya ragu-ragu dan melihat apa yang dilihatnya. Di sudut dinding, tiga kepala mencondongkan tubuh dengan bengkok. Melihat dari dekat, ketiga kepala ini adalah milik Jun Wuyu, Huan Yue, dan Yu Zai. Jelas, orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk penasaran dan berlari untuk mengintip. Suara yang menyela Chu Xingyun barusan berasal dari Huanong Yue. Pada saat ini, dia melihatnya dengan tatapan yang buruk. Melihat alis Huanong Yue Liu, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Jelas, ketika dia pergi ke pasar pada sore hari dan mencoba untuk mengambil kebocoran, Yeling pergi ke tim Jiu Yu, tetapi dia dengan kejam ditolak oleh Huanong Yue. Melihat senyum pahit Chu Xingyun, Huanong Yue sangat serius. Umur Yeling hampir 19 tahun, dan negara baru saja mencapai Yin dan Yang. Jika tidak ada banyak sumber daya untuk diolah, 10 tahun mungkin tidak dapat mengatur nirvana. Tapi dari mana sumber daya klan berasal dari mengolah pemula kecil di ranah Yin dan Yang? Hanya bebas dari rasa khawatir, menghabiskan waktu berbulan-bulan, dan Chu Xingyun akan menghabiskan sebagian besar sumber daya. Terlebih lagi, Chu Xingyun juga berjanji kepada Anda Zai bahwa jika dia dilatih sebagai master, sumber dayanya akan semakin meluas. Ranah Yeling terlalu rendah, dan bakatnya hanya moderat. Bahkan jika dia mau menginvestasikan banyak sumber daya, itu tidak akan efektif dalam waktu singkat. Oleh karena itu, tim seperti itu tidak mau menerima tim. Melihat Chu Xingyun dan Yeling dengan serius, Hua Yue berkata dengan keras, jika Anda mulai dari perspektif tim, saya tidak merekomendasikan merekrutnya ke dalam tim, itu tidak layak. Benar, kata-kata Huanong Yue baru saja jatuh, dan Jun Wuyu berdiri dengan wajah yang keras, memegang kepalanya dan berkata, Nong Yue benar. Mungkin dia akan menjadi bakat di masa depan dan akan bangkit, tetapi sebelum itu, dia akan menyeret seluruh tim. Bahkan jika kita memiringkan semua sumber daya kita padanya, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun sebelum kita bisa berhasil. Tetapi 10 tahun kemudian, kontrak yang dia tanda tangani dengan tim juga berakhir, dan dia bisa naik cabang lain. Hal-hal seperti itu terjadi setiap tahun. Bagaimana aku bisa meninggalkan Brother Chu, dan aku tidak akan mati? Yeling membuka mulutnya ketika dia mendengar kata-kata Jun Wuyu, tetapi kalimat ini hanya diucapkan dalam hatinya, dan dia tidak mengatakan setengah dari kata-kata di mulutnya.
Melihat Yeling baru saja membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, ketidakpedulian Jun yang tertegun, matanya segera menunjukkan kekaguman. Itu adalah seorang gadis dengan pikiran yang lebih berat dan mata yang lebih cerdas. Pada saat ini, dia pasti akan membantah suaranya, dan kemudian memegang lengan Chu Xingyun menjadi manja, dan akhirnya dia pasti bisa bergabung dengan tim. Faktanya, Hua Nongyue dan Jun Wuyu tidak benar-benar berdiri untuk menghentikan insiden itu. Identitas mereka jelas bagi mereka. Anggota tim adalah anggota tim. Bisnis tim bukan giliran mereka. Keduanya berdiri, benar-benar menciptakan situasi yang sulit dan membantu Chu Xingyun menjemput anak perempuan. Jika mereka ditambahkan dengan santai, gadis-gadis itu mungkin tidak akan berterima kasih. Hanya dengan mengambil risiko serius dan melakukan pengorbanan besar, dan membawanya keluar dari semua kesulitan, Anda akan lebih bersyukur dan dicintai oleh gadis itu. Nah, Chu Xingyun dapat menciumnya karena kejadian ini. Hal seperti memilih seorang gadis, bahkan jika tidak ada kesulitan, perlu untuk membuat kesulitan. Jika tidak ada bahaya, maka perlu untuk menciptakan bahaya, jika tidak, bagaimana gadis-gadis lain bisa dipindahkan dan bagaimana Anda bisa menjadi manis. Tentu saja, kedua ini adalah gorengan tua, meskipun mereka melakukan drama, mereka semua benar, menurut kebenaran, orang-orang seperti Yeling tidak direkomendasikan untuk perekrutan. Diperlukan setidaknya 10 tahun untuk berkembang, tetapi setelah 10 tahun orang akan bebas. Selain itu, Yu Zai tidak tahu apakah mereka melihat keduanya berakting, atau dia benar-benar khawatir Yeling telah merampok sumber dayanya, dan berbisik, dengan begitu banyak sumber daya, Anda dapat langsung mengundang pemain bintang untuk bergabung. Mendengar kata-kata Yu Zai, Chu Xingyun mengerutkan kening. Jun Wuyu dan Hua Nongyue tahu itu, tapi Yu Zai berbeda. Bisakah dia memiliki iki ini? Jika Anda tidak memiliki iki ini dan hanya berjuang untuk ketenaran dan keuntungan, Chu Xingyun tidak ingin mempertahankan orang ini. Melihat Chu Xingyun menoleh, Yu Zai dengan tenang mengedipkan mata pada Chu Xingyun, jelas meskipun kamu terlihat gemuk dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, iki kamu tidak rendah. Terangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun melambaikan tangannya, kamu tidak perlu memperbaiki yang imajiner ini adalah saudara perempuan terdekat saya, ada rahmat yang menyelamatkan jiwa bagi saya, bukan apa yang Anda pikirkan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Jun Wuyu saling melirik, dan kemudian tertawa aneh. Mungkin, Chu Xingyun benar-benar tidak berarti bagi Yeling, tapi sisi Yeling jelas tidak seperti itu. Tidak, sudah begitu lama. Mata Yeling selalu tertuju pada tubuh Chu Xingyun, dan mereka tidak pernah bergerak. Ini bukan apa yang harus dilakukan adik perempuan itu. Tanpa memikirkan ketiga orang ini, Chu Xingyun berencana untuk membuka undangan untuk Yeling, tetapi dia menyadari sesuatu, dan perlahan-lahan berbalik untuk melihat ujung lorong. Seperti yang Anda lihat, lebih dari selusin penguasa dengan kekuatan di atas nirvana, mengenakan lencana elit di dada mereka, dipimpin oleh seorang pria muda mengenakan gaun putih bulan dan mengenakan pedang kuno, datang ke sisi ini. Mutong. Jun menjerit tanpa khawatir ketika dia melihat orang yang akan datang. Melihat orang-orang muda menuju, meskipun ini baru pertama kali bertemu satu sama lain, jelas bahwa ini adalah orang yang merilis kata-kata dan melarang orang lain untuk membeli tim Jiuyu, kapten tim Tianyi Mutong. Mutong adalah kapten tim Tianyi. Kakeknya adalah Tianyi Wuhuang, dan kerajaannya adalah Triple Sky Wutian. Juga dikatakan bahwa itu adalah langit ganda Wuhuang. Kecuali untukmu Tianyi Wuhuang sendiri, saya khawatir tidak ada yang bisa memastikan. Mereka yang menggunakan nama Tianyi sangat arogan dan bangga, setiap hari adalah yang pertama di dunia. Tetapi saya harus mengakui bahwa orang yang sombong dan menghargai diri sendiri memang lebih mudah untuk berhasil. Segera, Mutong dan kelompoknya tiba di depan Chu Xingyun dan yang lainnya, dan seluruh formasi bubar. Mereka mengaburkan Chu Xingyun dan yang lainnya di tengah. Dengan sombong berjalan di depan Chu Xingyun, dia menyapu Chu Xingyun beberapa mata dengan jijik. Mutong mengetuk dadanya dengan ibu jarinya dan berkata, apakah kamu kenal aku? Tahu siapa kakekku? Menghadapi Mutong yang sombong dan sombong, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Teman sekelas ini, pertanyaanmu, aku tidak bisa menjawab. Aku pikir, siapa kakekmu? Kamu harus bertanya pada nenekmu. Dia harus bertanya pada nenekmu. Dia harus adalah orang yang paling jelas. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mutong tidak mengerti apa artinya datang untuk waktu yang lama. Namun, Mutong bisa sangat sukses, tentu bukan orang tanpa otak. Meskipun dia agak sombong, tetapi sombong dan sombong, dia tidak bisa disamakan. Temukan itu. Panggil aku. Akhirnya mencoba memahami arti Chu Xingyun, Mutong tidak bisa tidak marah. Dengan perintah Mutong, seorang pria kuat dengan ketinggian lebih dari 2 meter, tubuh tinggi, dan kulit gelap mengeluarkan pedang besar di punggungnya, dan bergegas menuju Chu Xingyun. Melihat pria pemberani bergegas ke arah kami, Chu Xingyun tidak bisa tidak mengagumi, ini benar-benar pria yang baik. Pria kuat itu tingginya lebih dari 2 meter, dengan otot penuh dan garis-garis halus, dan lengannya lebih tebal dari paha Jun Wuyu. Dalam 2 sprint, pria kuat itu melompat dan mengangkat pedang dengan tangan tinggi di atas kepalanya.
berteriak. Saat pedang besar itu terangkat di atas kepala, dalam semburan suara menderu, nyala api yang ganas naik di atas pedang besar itu. Minum. Dalam raungan yang dalam, pria kuat itu mengangkat pedangnya yang terbakar dengan kedua tangannya tinggi, seperti meteor, bersiul ke arah Chu Xingyun dengan pedang. Hati-hati, ini Guman. Suara Hua Nongyue kaget dan cemas. Guman. Mendengar nama ini, Chu Xingyun tidak tahu, sebenarnya dia tidak tahu siapapun. Di dunia ini, tidak ada nama yang bisa membuat Chu Xingyun takut. Menghadapi pedang yang luar biasa ini, Chu Xingyun tidak panik, tetapi hanya mengangkat kepalanya dan melihatnya dengan samar. Tampaknya orang yang akan menderita pedang ini bukan jenderalanya. Ini kuat, berat, dan luar biasa. Trik ini sangat bagus. Ini adalah keterampilan pedang kekerasan yang jarang terjadi di ranah nirvana. Namun, ketika momentumnya besar, ia melambat, dan ketika kekuatannya tenggelam, ia melambat. Meskipun teknik pedang semacam ini kuat, agak rumit. Di bawah ranah nirvana, keterampilan pedang seperti itu masih sangat kuat, hampir merusak dan tidak menguntungkan. Tapi setelah mencapai Emperor Wu Realm, trik ini tidak berguna. Mustahil untuk pergi terlalu jauh dengan skill pedang dengan cacat yang jelas. Dibandingkan dengan pembukaan prajurit raksasa, itu sangat jauh. Meskipun dari segi bentuk, Kai Tian Slash mirip dengan gerakan pedang lawan, tetapi bahkan jika itu bukan kekuatan bongkar, dan serangan balik, ruang lingkup kemampuan untuk menekan Tianjian Suppression saja adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang barbar kuno ini. Pembukaan prajurit roh raksasa tidak hanya kuat, tetapi juga bisa ditekan dalam jarak, memaksa lawan untuk berjuang keras. Kecuali jika Chu Xingyun, yang memiliki kemampuan teleportasi dari sistem ruang angkasa, jika tidak, selama itu berada dalam jangkauan itu, Anda harus berjuang keras untuk pedang itu, lalu satu pedang demi satu, dalam lingkaran tanpa akhir. Dengan momentum yang hebat, mudah untuk menggunakan trik lama. Jika gaya berat, tidak akan ada perubahan. Melihat Gumen jatuh dari langit seperti meteor, mulut Chu Xingyun sedikit bergerak dan tertawa. Sebenarnya, Chu Xingyun tidak bisa benar-benar mengalahkan Guman, dan wilayah mereka terlalu jauh. Kekuatan Gumen, hingga Nirvana Nine Chongtian, dapat dikatakan sebagai kaisar bela diri setengah langkah, sementara Chu Xingyun hanya Yin dan Yang. Di antara keduanya, ada hampir 2 langkah besar penuh, hampir 20 langkah. Namun, untuk Chu Xingyun, mirip dengan Gumen, konyol, besar, hitam, lambat, dan berkelahi dengan kekuatan kasar, itu sangat bagus untuk dihadapi. Tidak ada langit terbuka, mengapa tidak berjalan kaki sebentar? Melihat pedang Gumen bergerak sangat tua, dia kehilangan semua kemungkinan untuk berubah, dan mata Chu Xingyun tiba-tiba menyala. Gumen akan mempekerjakan yang lama begitu saja, pada kenyataannya, itu tidak salah, ia telah terbunuh seperti ini sejak lama. Bagaimana dengan ilmu pedang lama? Guman tidak pernah percaya bahwa di bawah Kaisar Wu, seseorang bisa mengalahkannya dengan kekuatan sendiri. Jika ini bisa dikalahkan oleh pihak lain, bahkan jika langkahnya tidak lama, Gumen tidak bisa mengalahkan yang lain. Langkah terkuat dikalahkan oleh lawan, dan bahkan lebih buruk untuk mengubah cara lain. Apa yang diinginkan Guman adalah kesombongan dan mendominasi. Aku hanya menggunakan seluruh kekuatanku untuk meledakkan, terlepas dari pergerakan keahlianmu, semuanya harus miring dan bengkok. Sangat disayangkan bahwa dia bertemu Chu Xingyun hari ini. Meskipun dari segi kekuatan, Chu Xingyun tidak sekuat Gumen, dan jaraknya tidak kecil. Namun dalam gerakan pedang, jarak antara keduanya semakin besar. Belum lagi reinkarnasi memotong setelah penggabungan gunung meteorit dan pedang Kai Tian sendiri sudah merupakan keterampilan pedang tingkat kaisar. Apa yang ditampilkan Gumen hanya pada kemampuan tempur nirvana terbaik. Meskipun kekuatannya besar, kekurangannya terlalu menonjol. Di ranah nirvana, Guman bisa menutupi kekurangannya dengan serangan super. Bukan karena cacat itu tidak ada, tetapi prajurit di Nirvana Realm belum bisa menangkap cacat seperti itu. Tetapi di Kaisar Wu Realm, kekurangan Gumen tidak bisa lagi ditutupi, tetapi Kaisar Wu dapat dengan mudah memahami kekurangannya dan benar-benar mengalahkannya dari titik ini. Meskipun keadaan Chu Xingyun hanya Yin dan Yang, visinya adalah setengah kaisar. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak hanya dapat melihat kekurangan Guman, tetapi juga secara akurat memahami itu. Dengan tangan kanannya terulur, pisau langit setinggi 5 kaki muncul di tangannya. Menghadapi arogansi Gumen, Chu Xingyun tidak berencana untuk bersembunyi, dia harus tegar dan Gumen. Menghadapi orang barbar kuno, Chu Xingyun tidak lalai, menahan diri dari mundur, dan bahkan melompat ke depan. Di udara, Chu Xingyun tidak melakukan samsara. Samurai cocok untuk pedang besar. Jika pedang digunakan, itu akan menjadi yang paling sengit. Yang sama adalah lompat tinggi, yang sama adalah 2 tangan mengangkat senjata di atas kepala, sama penuh peretasan. Meskipun keduanya memiliki bentuk tubuh yang berbeda dan gambar yang sama sekali berbeda, sikap dan tindakan mereka hampir sama dalam cetakan yang sama. Aksi yang sama, postur yang sama, gerakan pedang yang sama. Gumen, kaisar bela diri setengah langkah, bertemu Chu Xingyun, yang hanya memiliki langit Yin dan yang berat. Di antara keduanya, kekuatannya sangat berbeda dengan 2 langkah besar dan 20 langkah kecil.
Apakah ada ketegangan dalam konfrontasi tatap muka? Setengah langkah Kaisar Wu, dan jarak antara Yin dan Yang tidak diragukan lagi sangat besar, dengan jarak hampir 20 tingkat. Tapi semuanya takut perbandingan. Ini adalah keterampilan pedang tingkat Kaisar. Adalah mungkin untuk mengandalkan kekuatan puncak Kaisar untuk menghadapi penguasa Kaisar tingkat Kaisar tanpa jatuh. Jika Kaisar Wu dapat menggunakan tekadnya untuk memobilisasi energi langit dan bumi, maka Kaisar adalah surga dan bumi itu sendiri. Di bawah Kaisar, semua adalah semut, dan jarak antara Kaisar dan Kaisar bahkan lebih besar daripada jarak antara Kaisar dan Fana. Dengan pengalaman ribuan tahun sebagai prajurit raksasa, Chu Xingyun tidak akan dikalahkan oleh kekuasaan setelah ia benar-benar menguasai langit. Didentang keras, kedua sosok itu meledak bersama di udara. Dalam imajinasi semua orang, Chu Xingyun pasti akan langsung terbang beberapa ratus meter dan bertata di dinding tembok tertentu. Namun, situasi aktual sangat menyerukan harapan semua orang. Terbang terpisah. Itu memang terbang, tapi itu dua orang yang terbang bersama ke arah yang berbeda. Setelah masing-masing terbang lebih dari 10 meter, kedua pria berhenti mundur hampir bersamaan dan mendarat di tanah. Melihat kagum pada Gumen di seberangnya, Chu Xingyun harus mengakui bahwa orang ini memang terlahir brute. Tidak seperti Giant Spirit Warrior, kekuatan kasar kuno mungkin bukan hanya kekuatan tubuh. Kekuatan yang berasal dari Wuling adalah inti utama kekuatan barbar kuno. Seperti Sui Liuxiang, prajurit roh raksasa tidak memiliki roh bela diri, ia memiliki garis keturunan raksasa. Dalam hal kualitas garis keturunan raksasa ini satu tingkat lebih rendah dari Jiuhan Cuemai, yang hanya dapat dipraktikkan hingga puncak Wu Huang. Pria tua ini berbeda, meskipun pria ini tingginya lebih dari 2 meter, ia dapat digambarkan sebagai pria dengan pinggang besar dan pinggang bundar, dan ia sekuat sapi, tetapi ia masih termasuk dalam kategori orang normal. Seperti roh raksasa, tingginya lebih dari 3 meter, yang jelas bukan manusia normal. Kekuatan fisik Guman sudah sangat kuat, tetapi kekuatan Wuling adalah fundamentalnya. Kombinasi kekuatan fisik dan kekuatan roh bela diri, dikombinasikan dengan gerakan pedang yang kuat, sudah cukup untuk membuat satu gerakan Guman dan satu gaya penuh dengan kekuatan destruktif. Untuk seluruh Akademi Jiuxiao, itu jelas merupakan Master All-Star. Ini memang benar. Jika Akademi Jiuxiao adalah yang paling terkenal di bawah Kaisar Wu, itu adalah Guman. Meskipun Guman jelas bukan master pertama di bawah Kaisar Wu dari Akademi Jiuxiao, dan bahkan 10 besar tidak memilikinya, tetapi ketenarannya jelas yang terbesar. Ini ada hubungannya dengan gaya bertarungnya, memegang pedang besar dan maju dengan berani, semua musuh akan tersapu olehnya, dan dia akan berani dan berani. Sejak bergabung dengan Akademi Jiuxiao, tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam konfrontasi dengan Gang, dan dia bahkan belum bersikeras pada 3 gerakan. Brutal, mendominasi, tidak peduli seberapa kuat Anda harus mundur, tidak ada yang berani menghalangi dia di jalan untuk mengisi daya. Ini Guman. Gumen tidak terkalahkan, sebenarnya dia telah dikalahkan berkali-kali. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat mencapai 100 pertempuran, dan tak terkalahkan hanya bisa menjadi kondisi pikiran, bukan rekor. Tetapi bahkan jika itu gagal, Guman seperti seorang pahlawan, seperti seorang pria. Guman memiliki 3 trik hebat, yaitu serangan brutal, tabrakan brutal, dan kejatuhan brutal. Untuk waktu yang lama, Guman telah dipuji sebagai prajurit yang paling heroik dan sempurna, terutama ketika ia digabungkan dengan Wuling, itu seperti dewa perang. Tapi hari ini, Guman bertemu lawannya. Dalam pertarungan penuh barusan, dia bahkan ditebas oleh seorang pemula yang memiliki sedikit reputasi dan hanya memiliki kekuatan Yin dan Yang Yi. Meskipun lawan benar-benar terbang terbalik, ini masih memalukan dan memalukan bagi Gumen, yang bangga dengan kekuatannya. Jika Anda mengubah orang lain, Anda pasti akan melakukan tabrakan brutal dan menginjak-injak brutal, dan bekerja sama dengan serangan brutal untuk mengalahkan lawan Anda. Tetapi bagi seorang pejuang yang kuat seperti Guman, itu adalah hal yang paling tidak dapat diterima baginya, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah menginginkan gelar telur lunak di kepalanya. Sebagai seorang pejuang kekuatan, jika lawan berdiri teguh dan bertarung melawan jembatannya yang keras, maka satu-satunya yang bisa dia lakukan sebelum pertempuran adalah bertarung dengan kekuatannya untuk membunuh, sampai dia mati. Ini adalah kasus dengan Dewa Gigi Roh tahun ini. Dengan kekuatan tingkat Kaisar, dia bisa membunuh roh raksasa dengan satu gerakan, tetapi dia tidak bisa melakukan itu dalam kematian. Karena semua orang bertarung demi kekuatan, bahkan jika aku memiliki kemampuan untuk membunuhmu, aku hanya akan bertarung demi kekuatan bersamamu. Faktanya, semua yang ada di Guman dibangun di atas kekuatan. Jika dia kehilangan kekuatan, artinya, dia benar-benar kehilangan. Dengan pedang besar di tangannya, Gumen dengan keras menundukkan kepalanya, dan di antara pedalnya, tubuhnya langsung berubah menjadi hantu, dan dia bergegas menuju Chu Xingyun dengan raungan. Menghadapi trik ini, Chu Xingyun menganggukkan kepalanya dengan takjub. Tentu saja, Guman adalah perpaduan keterampilan tempur taktis dan kendo, menyerang pada saat yang sama, dan menyerang pada saat yang sama, yang hebat. Dengan langkah ini sendiri, Chu Xingyun harus menarik penilaiannya sekarang.
Dengan langkah ini, bahkan di Kaisar Wu Realm, Guman masih bisa melanjutkan prestisenya. Dalam menghadapi keterampilan pedang seperti kilat yang menggabungkan serangan dan kemajuan, Chu Xingyun tidak punya pilihan, dan dia tidak perlu memilih. Sekali lagi, dia mengangkat pedang terbuka di atas kepalanya, melompat dan mencoba yang terbaik untuk membuka langit bersihkan. Kiang, dalam dentang keras, keduanya kembali terbang di bawah dorongan kuat. Tidak seperti yang terakhir kali, di bawah hantaman ini, keduanya terbang keluar 2 atau 30 meter sebelum menghentikan mundur dan jatuh ke tanah. Melihat Chu Xingyun, yang aman dan sehat di kejauhan, kepala Gumen benar-benar hilang. Serangan brutal adalah keterampilan bertarungnya, Chu Xingyun dapat memblokir trik ini. Dia juga dapat menerimanya. Lagi pula triknya hanya biasa digunakan, dan ada lebih banyak orang yang dapat memblokirnya. Tapi langkah kedua ini barusan, tetapi setelah bertahun-tahun penelitian dan pelatihan, ia menggabungkan tabrakan biadab dengan serangan biadab untuk membentuk rantai keterampilan tempur serangan barbar. Serangan brutal tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kekuatan berlipat ganda, ia belum pernah melakukannya di depan umum. Awalnya, Guman berpikir bahwa trik ini cukup untuk membuatnya tak terkalahkan, dan menghadapi Kaisar Wu Kaisar. Tapi siapa yang mengira bahwa dia telah bertemu dengan pemula kecil Yin Dan yang begitu santai, jadi dia hanya memblokir serangan brutalnya begitu saja. Apa yang terjadi pada dunia ini? Apakah Yin Dan yang begitu kuat sekarang? Bukan hanya Gumen itu bodoh, tetapi pada kenyataannya semua orang kecuali Chu Xingyun bodoh. Dalam kasus perbedaan 20 langkah kecil, dan perbedaan ukuran yang begitu besar, Chu Xingyun sebenarnya menyerang 2 kali berturut-turut, yang sebanding dengan bintang kuno di tingkat All-Star. Apa yang salah dengan dunia ini? Apa yang terjadi pada semua orang tercengang, membuat mereka lebih terdiam dan tercengang. Sambil mengayunkan pedang terbuka di tangannya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, kedua pedang ini tidak buruk, kekuatan yang cukup. Tapi kemudian sudah waktunya bagi Anda untuk membela saya, datang ke sini. Lihat apakah Anda dapat memblokir saya beberapa pisau. Saya menghapus. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata semua orang menatap hampir jatuh. Itu dapat memblokir 2 serangan Gumen dengan seluruh kekuatannya, yang cukup bagi Chu Xingyun untuk meledakkan seluruh hidupnya. Tapi sekarang, kamu harus melawan. Lihat juga apakah Anda bisa memegang saya beberapa pisau. Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Mungkin dengan baju besi dan senjata khusus, mereka dapat secara paksa membuat celah besar, memblokir 1 atau 2 serangan, dan menyelamatkan sedikit nyawa. Tetapi jika Anda ingin bertarung head-to-head dengan lawan Anda yang berada di urutan ke-20, sudah pasti bintang tua itu memakan arsenik lelah hidup. Namun, melihat Chu Xingyun menyeret pedang perang terbalik, dengan sombong mendorong ke arah Guman, ini bukan lelucon, ini benar-benar sulit. Mengabaikan celah urutan ke-20, Chu Xingyun ingin menjadi tangguh, dan kuno. Dalam dentang sengit, di bawah komentar semua orang, pedang Chu Xingyun terbang naik dan turun di tangannya, dan dia membagi 136 pisau dalam satu napas. Pada awalnya, Guman melawan dengan sangat tenang dan bebas. Tidak peduli seberapa sengit serangan Chu Xingyun, dia dengan mudah memblokirnya kembali, tidak merasakan keengganan sama sekali. Namun, saat serangan Chu Xingyun berlanjut, Gumen merasa sedikit salah. Serangan Chu Xingyun tampaknya semakin berat dan sulit untuk ditolak. Ketika seseorang menyerang terus-menerus, serangan itu hanya bisa menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Bagaimana bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat? Bukankah serangan Chu Xingyun mengkonsumsi? Memang, serangan Chu Xingyun belum menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dia hanya membiarkannya konstan. Namun, di bawah kondisi bahwa Chu Xingyun tetap tidak berubah, kekuatan Gumen cepat dikonsumsi, yang satu ini tetap tidak berubah, dan yang satu terus menurun, tampaknya serangan Chu Xingyun semakin kuat dan kuat. Setiap kali Chu Xingyun menyerang, ia bisa meminjam kekuatan yang kuat dari Guman, serangkaian 136 pisau. Faktanya, tidak semua kekuatan Chu Xingyun mendorong pedang. Tepatnya, Chu Xingyun dan Gumen meluncurkan ini lebih dari 100 pisau. Chu Xingyun saja tidak pernah bisa melakukannya. Setiap kali pisau dihalangi, Guman menghabiskan banyak energi. Serangan Chu Xingyun terus-menerus dan tidak memberinya kesempatan untuk menarik napas, jadi setelah serangkaian 136 pisau, Gumen tidak bisa lagi menahannya. Kapan? Setelah lebih dari 100 pisau turun, tangan Gumen sudah pecah oleh mulut harimau, dan darahnya berdarah. Dalam rasa sakit yang hebat, Gumen tidak bisa lagi memegang pedang yang berat di tangannya. Dalam suara nyaring, pedang besar itu langsung dipukul oleh Chu Xingyun, terbang tinggi ke udara dengan putaran. Pada saat pedang itu terbang, pedang Chu Xingyun ada di tangannya. Kali ini, Guman tidak lagi memiliki kemampuan untuk memblokir. Untungnya, Chu Xingyun tidak punya ide untuk membunuh, dan pedang perang secara ajaib berhenti di tenggorokan Guman. Menghadapi adegan ini, adegan itu sunyi dan menakutkan, tidak ada yang bisa berpikir bahwa Chu Xingyun tidak hanya berani melawan, tetapi juga mengalahkan Gumen di bawah situasi menghadapi Gang. Dalam diam, pedang barbar kuno jatuh ke bagian atas kepala Chu Xingyun setelah beberapa lusin minggu. Chu Xingyun memegang pisau di kirinya, melintasi di antara tenggorokan Guman, dan mengulurkan tangan kanannya, secara akurat menggenggam pedang besar.
Dimulai dengan pedang besar, Chu Xingyun menunjukkan ekspresi terkejut, dan pedang besar ini sangat berat. Tidak hanya berat, Chu Xingyun dapat dengan jelas memahami bahwa di dalam pedang besar ini, ada nyala api. Setelah dilepaskan, meskipun tidak dapat menghancurkan dunia, itu sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Namun, mengapa Guman tidak merilisnya? Dengan hanya sedikit berpikir, Chu Xingyun mengerti bahwa bukan karena Guman tidak ingin dibebaskan, tetapi dia tidak bisa. Seni bela diri barbar kuno adalah roh seni bela diri barbar logam, dan energi emas tidak bisa menyalakan kekuatan api. Orang memilih senjata, dan senjata juga memilih orang. Jika atributnya tidak sama, kekuatan senjata yang sebenarnya tidak bisa diberikan sama sekali. Berbicara tentang itu, Guman juga sangat tak berdaya, tubuhnya terlalu tinggi, dengan lengan panjang dan telapak tangan panjang seperti kipas kecil. Pedang biasa seperti jarum sulaman di tangannya. Bahkan pedang menyala di meterannya yang awal tampak jauh lebih kecil di tangannya, dan tampak seperti pedang pendek. Tapi pedang besar dan pedang raksasa tidak mudah ditemukan. Akhirnya, mudah untuk menemukan senjata Kaisar Wu Yan di tahun itu, walaupun atributnya berbeda itu juga senjata Kaisar, itu adalah senjata terbaik yang bisa ditemukan. Meskipun tidak bisa menyalakan kekuatan api di pedang yang menyala, tapi berat dan kekokohan pedang ini sudah cukup tua untuk dipuaskan. Melambaikan pedang yang menyala, Chu Xingyun mengangguk dengan puas, sambil mengambil pedang perang di tenggorokan Guman, dia berkata, kau yang memimpin dulu, sebagai barang rampasan, pedang menyala ini, aku akan menerimanya sekarang. Menghadapi kenyataan bahwa Chu Xingyun menyita pedangnya, Guman benar-benar acuh tak acuh, bukan betapa dermawannya dia, tetapi karena dia tenggelam dalam kesakitan karena kegagalan dan tidak bisa melepaskan diri. Guman tidak terkalahkan, sebenarnya dia akan gagal puluhan kali dalam setahun. Bukan hanya orang barbar kuno, semua orang adalah sama, bahkan jika lebih kuat dari Kaisar, itu tidak akan pernah bisa terkalahkan. Namun, kekalahan untuk Chu Xingyun berbeda. Ranah barbar kuno adalah 20 peringkat kekalahan lebih tinggi dari Chu Xingyun. Ini semua hilang. Tidak ada yang bisa menerimanya jika mereka berubah. Bayangkan jika Chu Xingyun kalah oleh pemula di alam roh, bisakah dia menerimanya? Belum lagi roh bumi, bahkan jika lawannya adalah roh surga, Chu Xingyun tidak bisa menerimanya. Menurut aturan akademi, jika kamu mengambil inisiatif tapi kalah, senjata akan digunakan sebagai jarahan dan akan dimiliki oleh lawan. Guman adalah yang pertama bertarung dalam pertempuran hari ini. Sekarang dia jelas telah kalah. Pisau Chu Xingyun ada di lehernya. Ini benar-benar tak terkalahkan. Sejak pesta lain dimulai pertama kali, Chu Xingyun tidak akan sopan, hanya kehilangan senjata di tangannya. Meskipun juga dapat digunakan untuk membuka langit, pedang api memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Melepaskan kekuatan nyala dalam Great Sword of Flames dapat langsung menggandakan kekuatan serangan. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun sendiri tidak memiliki atribut, dengan pedang menyala ini, ia dapat memiliki atribut virtual. Melihat prestise Chu Xingyun, Mutong akhirnya tidak tahan, dan berkata dengan dingin, Chu Xingyun, jangan sombong. Di dunia ini, ada lebih banyak orang dengan keterampilan, dan Anda beruntung memenangkan permainan, tidak ada. Mengapa? Apakah kamu ingin melawanku lagi? Chu Xingyun melambaikan tangannya ketika dia mendengar kata-kata Mutong. Pedang yang menyala di tangannya menunjuk langsung ke Mutong. Nyala api menyala di pedang yang menyala itu. Mutong tidak takut pada Chu Xingyun, tapi dia tidak berani bergegas ke Chu Xingyun. Tidak seperti Guman, sebagai kapten tim, Mutong adalah wajah tim Tianyi. Dia tidak mampu kehilangan. Dia tidak akan pernah tergesa-gesa bermain melawan Chu Xingyun sampai dia sudah mengetahui detail Xingyun. Setelah semua tepat sebelumnya, tepat di depannya, Chu Xingyun mengalahkan Guman. Kekuatan Guman tidak di bawah Mutongnya. Dengan senyum dingin, Mutong berkata kamu belum memenuhi syarat untuk membiarkan aku mengambilnya, dan kamu tidak perlu mengambil melawanmu. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu tidak ingin mendapatkannya. Setelah menyelesaikan pidatonya, Mutong berbalik dan melangkah pergi. Menonton Mutong pergi, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Mutong dan bagaimana melakukannya. Tapi yang pasti adalah bahwa Mutong pasti memiliki cara untuk membatalkan transaksi ini. Untuk waktu yang lama, Chu Xingyun suka menyembunyikan dirinya dalam kegelapan, dalam menyusun strategi, dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Tapi sekarang, Chu Xingyun menemukan dirinya tidak bisa dijelaskan dan terkena sinar matahari yang terik, yang sama sekali tidak mungkin. Tidak ada kekuatan dan kekuatan mutlak untuk mendukung, jadi berdiri di bawah sinar matahari untuk menjadi target adalah kerugian besar. Kayu menunjukkan di hutan, angin akan menghancurkannya, menumpuk dari pantai, arus akan bergejolak, tindakannya lebih tinggi daripada orang-orang, dan masyarakat tidak akan. Setelah napas panjang, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya lagi, dia harus menyembunyikannya. Di dunia semesta ini, ia tidak memiliki modal sombong, setidaknya tidak sekarang. Adapun Mutong, karena dia ingin bermain, lalu bermain dan menonton. Chu Xingyun dengan tegas percaya bahwa dia harus menjadi orang yang tertawa sampai akhir dan adalah yang paling manis.
Jantung mengambil kebocoran sebenarnya adalah jantung dari perjudian, ada yang punya mentalitas seperti ini, hanya beberapa orang yang berat dan beberapa orang ringan. Pertaruhan Chu Xingyun tidak bagus, tapi sekarang, dia harus menggantungkan harapannya untuk mengambil kebocoran, jika tidak tim ini tidak bisa berdiri sama sekali. Surga 6 kali lipat nirvana menghabiskan bulan, dan surga 3 kali lipat nirvana bebas dari rasa khawatir. Kedua pria itu sendiri tidak dapat mendukung sebuah tim. Tim lain hanya dapat membunuh dua dari mereka. Kecuali Jun Wuyu dan Huanong Yue, Yeling, yang memiliki banyak yin dan yang, dan Yu Zai, yang dimasukkan secara paksa oleh perguruan tinggi 3 tahun lalu, tidak ada pemain lain. Harapkan Yeling dan Yu Zai untuk mendukung tim, mungkin beberapa tahun kemudian. Untuk saat ini, Yeling dan Yu Zai pada dasarnya hanya bisa mengibarkan bendera mereka untuk mendukung sebuah adegan. Benar-benar berjuang, tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga merawat mereka. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan kekuatan, hanya ada 4 orang di tim sekarang. Tanpa terlalu memperhatikan ancaman Mutong, keesokan paginya, Chu Xingyun membawa semua orang lagi dan bergegas ke lapangan rekrutmen. Dalam hal apapun, anggota tim terakhir harus direkrut. Pemilihan talenta selalu menjadi penghubung terpenting dalam kebangkitan kekuatan-kekuatan besar. Apakah suatu kekuatan dapat naik tergantung pada apakah ia dapat memilih talenta yang unggul. Chu Xingyun sangat percaya diri dalam metode memilih bakat, tapi, jika Anda ingin berlatih metode rahasia, Anda harus menggunakan kekuatan jiwa. Karena jiwa terluka, Chu Xingyun tidak akan lagi dengan mudah mengerahkan kekuatan jiwa, dan cedera pada jiwa akan selalu menjadi yang paling sulit. Metode rahasia pemilihan talenta Chu Xingyun berasal dari bintang-bintang kuno. Melalui metode rahasia, seseorang dapat mendeteksi bakat dan kualifikasi seseorang, dan bahkan menilai kebijaksanaan dan karakter. Di antara 6 leluhur kuno benua roh sejati, orang yang paling berbakat dalam memilih bakat adalah leluhur kuno bintang-bintang. Bahkan, guru kuno dari bintang-bintang adalah salah satu dari 6 guru kuno dengan kekuatan keluarga berdasarkan visi yang sangat baik untuk memilih jenius. Sebelumnya, Chu Xingyun mungkin tidak mengerti, tapi sekarang dia mengerti. Dunia roh sejati adalah pangkalan belakang untuk memilih dan menumbuhkan bakat untuk dunia. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tugas memilih dan menumbuhkan bakat jelas merupakan tanggung jawab Xin Chen Zong di bawah Sui Luoqiu. Pada saat itu, Sekte Xin Chen memiliki kekuatan di seluruh benua nyata, dan ada banyak bakat yang muncul setiap tahun seperti ikan gurame. Justru mengandalkan pasokan bakat besar dari benua roh sejati bahwa manusia dapat menggunakan kekuatan keluarga untuk melawan aliansi iblis tanpa jatuh. Beberapa tahun yang lalu, setelah Chu Xingyun menjadi penguasa Sekte kuno bintang-bintang, adalah logis untuk mendapatkan metode rahasia dan mata jiwa yang bekerja sama dengan metode rahasia. The Eye of the Min adalah topeng perak yang terbuat dari logam yang tidak diketahui, meskipun bukan senjata, namun milik Kaisar 9 butir yang dapat digunakan untuk membuat tentara musuh. Tentu saja, mata jiwa bukanlah senjata, paling-paling hanya harta yang berbeda. Yang disebut harta aneh adalah harta yang tidak bisa digunakan untuk pertempuran tetapi memiliki kemampuan khusus. Mata jiwa tidak banyak berbicara tentang pentingnya suatu kekuatan, dapat dikatakan bahwa mereka yang memiliki mata jiwa dapat memenangkan dunia. Tetapi karena itu terlalu penting, Chu Xingyun keluar kali ini dan tidak membawanya, tetapi menyerahkannya pada Sui Qianyu. Perasaan Sui Qianyu tentang Chu Xingyun tidak perlu lebih diragukan lagi. Meskipun ia masih muda, hal yang paling tidak menguntungkan Sui Qianyu adalah Chu Xingyun, dan ia bahkan menyesali pernikahannya. Tapi melalui cobaan spiritual itu, Chu Xingyun sudah melihat hatinya dengan jelas. Sui Qianyu tidak memiliki kewajiban untuk mencintainya, atau menikahinya sebagai istrinya. Tidak masuk akal untuk meminta seorang gadis untuk membayar perjanjian orang lain, bahkan jika orang yang membuat keputusan untuknya adalah ayahnya. Kehidupan Sui Qianyu sendiri hanya bisa ditentukan olehnya. Melalui tes jiwa mimpi itu, Chu Xingyun sudah tahu perasaan Sui Qianyu untuk dirinya sendiri, dan itu tidak akan pernah mati. Sui Qianyu adalah tipe wanita yang sulit untuk jatuh cinta, tetapi begitu dia jatuh cinta, dia akan jatuh. Tidak banyak wanita seperti itu, tetapi banyak. Jika Anda tidak menyukai Anda tidak akan pernah bisa menikah dengan Anda untuk apapun. Apa itu pernikahan menyesal? Siapa yang tidak bisa bertobat? Setelah Anda terpilih, tidak peduli apakah Anda miskin atau kaya, Anda akan dijaga oleh Anda. Sangat disayangkan bahwa Chu Xingyun sudah memiliki air di hatinya, dan tidak ada ruang untuk menampung orang lain. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun tahu tentang niat Sui Qianyu, dia hanya bisa pura-pura tidak tahu. Sebelum pergi, Chu Xingyun menyerahkan seluruh pavilion Wanjian ke Sui Qianyu dan memintanya untuk memilih sejumlah besar talenta. 7 murid Chu Xingyun bertanggung jawab untuk pelatihan. Pemilihan bakat membutuhkan penglihatan yang luar biasa, yang tidak mungkin dilakukan oleh Sui Qianyu, jadi Chu Xingyun memberinya mata jiwa dari bintang-bintang kuno Xin Chen. Namun, meskipun mata harta ajaib memberi Sui Qianyu, Chu Xingyun penasaran, dan pernah mempelajari harta ajaib ini dengan Mo Wanggong, dan memurnikannya dengan pertempuran hitam yang menyempurnakan Arai Tianda.
Dibandingkan dengan Eye of Min yang asli, yang dibuat oleh Chu Xingyun ini hanya Raja 9 butir. Secara fungsional, jaraknya masih sangat besar dibandingkan dengan mata Kaisar 9 butir. Mata jiwa adalah Kaisar 9 butir. Energi internal bersirkulasi sendiri. Begitu dibuka, ia dapat mendeteksi ratusan target di area tertentu pada saat bersamaan. Namun, tiruan dari mata jiwa yang disempurnakan oleh Chu Xingyun terlalu banyak, hanya Raja 9 tenunan. Harta karun aneh yang dibuat oleh Black Oblivion Tianda Formation pada dasarnya hitam, dan mata pikiran palsu ini tidak terkecuali. Imitasi tidak setara dengan plagiarisme. Selama proses pemurnian, Chu Xingyun dan Mo Wanggong bergabung untuk meningkatkan imitasi ini. Ia mempertahankan bagian dari fungsi mata jiwa dan menambahkan pemahamannya sendiri. Meskipun keduanya serupa, mereka tidak pernah sama. Meskipun itu palsu, Chu Xingyun dan Mo Wanggong menambahkan banyak pengetahuan dan wawasan, jadi setelah pemurnian harta Chu Xingyun menamainya Tianyan. Mata jiwa dan mata langit dapat dikatakan memiliki karakteristik dan fungsi mereka sendiri, dan mereka dapat digunakan bersama. Untuk suatu kekuatan, mata jiwa tidak tergantikan. Jika Anda ingin memilih bakat dalam skala besar, Anda harus melakukannya. Tetapi jika dipilih dalam kisaran kecil, Sky Eye memiliki lebih banyak fungsi dan hasil eksplorasi lebih komprehensif dan terperinci. Saya tidak ingin menggunakannya, tetapi kenyataan memaksa Chu Xingyun untuk menggunakannya. Jika tidak, pemain kelima ini tidak bisa dipilih. Mata langit diambil dari ruang reinkarnasi, dan Chu Xingyun membawanya ke wajahnya. Melihat cermin, bentuk mata langit adalah kelelawar hitam, yang dikenakan di wajah, memberikan perasaan misterius dan mendalam, yang sangat beraroma. Kecuali untuk mulut, hidung ditutupi dengan kacamata hitam. Melihat dirinya di cermin, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Dengan penutup mata ini, akan sulit bagi siapapun yang mengenalinya untuk mengenalinya. Tetapi di dunia semesta ini, tidak ada yang mengenalnya, dan tidak masuk akal untuk mengenalinya. Yang paling penting sekarang adalah mengambil kebocoran. Bagaimanapun, pemain kelima harus dipilih hari ini. Siang hari, di atas lapangan rekrutmen tim. Di bawah payung 9 tim perdamaian, Chu Xingyun duduk dengan letih di kursi, tangan kanannya menopang kepala tatapan menyakitkan. Sejak datang ke sini di pagi hari, Chu Xingyun membuka matanya untuk mendeteksi para siswa di alun-alun. Ada talenta, bahkan jenius, tetapi tidak ada talenta luar biasa yang membuat Chu Xingyun merasa terkesan. Jika Anda ingin mengambilnya sebentar, cukup membentuk tim umum, maka Chu Xingyun dapat dikumpulkan, tetapi kenyataannya, hati Chu Xingyun selalu super besar. Entah tidak melakukannya, Anda harus melakukan yang terbaik. Inilah yang ditekankan Chu Xingyun. Setelah turun di pagi hari dan menggunakan Sky Eye terus-menerus, konsumsi Chu Xingyun sangat besar, dengan banyak konsumsi mental Chu Xingyun sudah pusing dan sakit kepala. Sementara meremas alisnya keras untuk menghilangkan rasa sakit, suara lemah berdering di depan Chu Xingyun, "Maaf, apakah Anda masih merekrut orang di sini?" Membuka matanya dan memandang ke arahnya, aku melihat seorang gadis dengan mata cerah dan gigi putih dan kulit putih seperti salju. Dia malu dan menatap Chu Xingyun dengan tatapan memohon. Hari ini sudah merupakan hari terakhir dari konferensi perekrutan. Jika tidak ada tim yang dapat ditemukan dalam hari ini, itu akan ditugaskan secara paksa oleh akademi. Ini adalah bagaimana Anda, Zai, memasuki 9 kata. Walaupun saya bisa bergabung dengan tim, saya merasa sangat berbeda. Salah satunya adalah menemukan mitra yang berpikiran sama, dan yang lainnya memasukkannya sebagai sampah. Orang-orang dengan sedikit harga diri tidak dapat menerima hal-hal seperti itu. Chu Xingyun mengerutkan kening pada gadis muda yang lembut dan cantik ini. Memegang topeng langit mata di wajahnya, Chu Xingyun secara paksa menanggung sakit kepala dan memeriksa gadis itu. Ranah, Yin dan Yang ganda. Wuling, Six Great Wuling. Mendeteksi talenta pria muda itu, alis Chu Xingyun yang kencang dan mengerutkan kening. Ini tidak apa-apa, keadaannya terlalu rendah. Wuling hanya memiliki 6 nilai, hampir tidak berbakat, tetapi tidak jenius. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun melakukan tes terakhir sambil berpikir tentang cara menolaknya tanpa menyakitinya terlalu dalam dan terlalu berat. Sejujurnya, melihat ekspresi menyedihkan gadis ini, Chu Xingyun benar-benar ingin menjaganya. Namun, pembentukan tim bukanlah rumah, tetapi kepentingan tim terkait dengan masa depan semua orang. Melihat bahwa Chu Xingyun seperti orang lain, alisnya menggelengkan kepalanya dengan erat, dan gadis itu cemas. Itu sudah siang. Begitu Chu Xingyun menolak menerimanya, maka dia akan secara paksa ditugaskan oleh akademi di sore hari. Sayang sekali, dia tidak ingin menerima kematiannya. Dengan cemas meremas tinjunya, gadis itu mengerutkan bibirnya yang kemerahan, dengan cemas berkata, "Aku sangat cakap, sangat patuh, dan aku tidak butuh sumber daya apapun." Mendengar kata-kata gadis itu, Chu Xingyun mengerutkan kening lebih dalam, bukankah itu omong kosong? Seorang siswa yang gagal yang telah terprogram oleh akademi masih menginginkan sumber daya. Masih tidak berfungsi. Melihat ekspresi Chu Xingyun, gadis itu jelas tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang bodoh. Dalam kecemasan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengekspresikan ketulusan hatinya.
Untungnya, gadis ini juga gadis yang pintar, dan dia dengan cepat mengatur bahasa. Melihat Chu Xingyun dengan serius, gadis itu berkata dengan serius, "Saya tahu bahwa bergabung dengan saya pasti akan menyeret perkembangan tim, tetapi saya bersedia menandatangani kontrak seumur hidup untuk menebus hilangnya tim." "Apa? Kedamaian seumur hidup?" Chu Xingyun akhirnya bergerak ketika dia mendengar kata-kata gadis itu. Pemain yang menandatangani kontrak seumur hidup tidak akan pernah bisa meninggalkan tim kecuali tim tersebut aktif berdagang. Perjanjian damai seumur hidup umumnya adalah talenta-talenta terbaik, tetapi para jenius miskin yang lahir dalam kemiskinan, menandatangani perjanjian damai dengan orang-orang terkenal atau kaya. Untuk mendapatkan banyak sumber daya, untuk mendapatkan banyak peluang, dan untuk membiarkan diri mereka tumbuh secepat mungkin, anak-anak Hanmen ini menandatangani perjanjian seumur hidup dengan orang-orang terkenal atau kaya. Hanya dengan penandatanganan perjanjian seumur hidup, orang-orang terkenal dan kuat percaya diri dapat menginvestasikan banyak sumber daya di dalamnya. Jika tidak, siapa yang tahu apakah para pemain akan pergi ke tim lain setelah mereka dilatih. Pada dasarnya, sebagian besar perjanjian seumur hidup terjadi di raksasa, dan beberapa terjadi di yang terkenal. Adapun yang terkenal, pada dasarnya tidak ada orang yang menandatangani perjanjian seperti itu. Lagi pula, jika Anda menandatangani kontrak seumur hidup, itu akan menjadi seumur hidup. Melihat gadis cantik di depannya tanpa alasan yang jelas, Chu Xingyun tidak bisa mengerti mengapa dia bersedia menandatangani kontrak seumur hidup. Tim Jeoyu saat ini hanya tim kelas 3. Belum tentu apakah mereka dapat berhasil terdegradasi tahun ini, dan sumber daya apa yang ada di sana. Setelah degradasi gagal, tim Jeoyu akan menjadi tim asrama dengan merek lain-lain. Gadis ini dan tim asrama, menandatangani kontrak seumur hidup. Apakah dia gila? Dihadapkan dengan mata Chu Xingyun yang luar biasa, wajah gadis itu tegas, dan dia telah mengambil keputusan. Jika memungkinkan, dia juga ingin menandatangani perjanjian seumur hidup dengan yang terkenal dan bahkan yang kaya. Tetapi masalahnya adalah bahwa bahkan jika dia mau, tidak mungkin bagi orang-orang terkenal dan kaya untuk menandatanganinya. Bahkan, jangan katakan itu untuk apa-apa, bahkan jika dia menemukan uang untuk orang kaya, mustahil bagi orang lain untuk menerimanya. Bukannya para raksasa tidak mencintai uang, tetapi uang yang bisa membuat para raksasa menggerakkan hati mereka. Meskipun Jiuyu sangat lemah sekarang, itu juga tim kelas 3 yang bahkan lebih lemah, jauh lebih kuat daripada tim kartu lain-lain. Yang pasti, selama dia bersedia menandatangani kontrak seumur hidup, dia pasti akan dibudidayakan sehingga dia memiliki waktu dan ruang untuk tumbuh. Sekarang, dia masih bebas, dan itu bukan sampah yang tidak diinginkan, jadi dia punya satu kesempatan terakhir. Jika Anda menunggu sekolah mengalokasikan, maka dia yakin tidak ada yang mau sampah. Pada saat itu, bahkan jika dia bersedia menandatangani kontrak seumur hidup, tidak ada yang menandatanganinya. Sama seperti Chu Xingyun dan gadis itu berpikir tentang satu sama lain, cahaya hitam melintas pada topeng mata langit. Bagian yang paling sulit untuk dideteksi akhirnya berakhir. Sky Eye dapat mendeteksi 3 item, yaitu ranah seni bela diri, tingkatan semangat bela diri, dan potensi. Di antara mereka, ranah seni bela diri menentukan bakat untuk berkultivasi. Semakin muda usia, semakin tinggi ranah, semakin baik bakat untuk berkultivasi. Tingkat Wuling menentukan kekuatan. Semakin tinggi tingkat Wuling, semakin besar kekuatannya. Ketika kelas Wuling ke-9 mencapai puncaknya, kekuatannya sebanding dengan kekuatan prajurit kekaisaran. Adapun potensi, itu adalah tautan yang paling penting, dan potensial menentukan batas atas. Orang punya batas, dan orang berbeda punya batas berbeda. Mengambil Sui Liuxiang sebagai contoh, bakat aslinya adalah 0, dan dia tidak memiliki seni bela diri sama sekali dan tidak bisa berlatih. Tetapi setelah Jiuhan Juemai terbangun, dia langsung meningkatkan potensinya hingga ke puncak Kaisar Zun. Kaisar Zun lahir, segera setelah mereka lahir, mereka memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Zun. Namun, kecil kemungkinan gadis muda ini memiliki terlalu banyak potensi karena kelemahan dan kelemahannya. Diam-diam menebak, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan menatap gadis cantik itu. Di bawah manifestasi mata langit, ada riak ungu samar di sekitar tubuh gadis itu. Warna tidak penting, yang penting adalah bentuk. Mengambil Sui Lixiang sebagai contoh, ketika menggunakan Tianyan untuk mendeteksi potensi Sui Lixiang, tubuhnya menyembur dengan kabut dingin biru es, yang menyatu menjadi sungai yang luas dan gelombang ke langit awan, di mana-mana dan tak tertahankan. Meskipun potensi cahaya gadis ini tidak semegah dan semegah Sui Liuxiang, itu hanya riak samar, tetapi meskipun begitu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemungkinan menjadi seorang kaisar. Namun, potensi itu selalu hanya potensi, apakah Kaisar Zun benar-benar tercapai atau tidak tergantung pada kekayaan gadis itu. Bahkan, dari 100 orang dengan potensi kaisar, mungkin belum tentu ada orang yang benar-benar dapat mencapai kaisar. Pada dasarnya, mereka terjebak di puncak Kaisar Wu, dan mereka tidak bisa masuk darinya. Kecuali jika itu adalah Jiuhan Juemai dari Sui Liuxiang, yang berderap-berderap dan tak terhentikan, jika tidak, kebanyakan orang dengan potensi kaisar akan berhenti di puncak Wu Huang sepanjang hidup mereka.
Setelah datang ke dunia Qian Kun begitu lama, Chu Xingyun juga orang pertama yang melihat potensi kaisar. Melihat gadis imut yang sangat cemas dan menyenangkan, jika kamu tidak mencermati dengan mata langit, yang berani percaya bahwa gadis yang begitu halus memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Meskipun dia membutuhkan banyak sumber daya dan waktu untuk tumbuh, tetapi tak lama, dia akan tumbuh dengan cepat. Puncak Kaisar Wu hanyalah jaminan, dan batas atas adalah Kaisar Sun. Kaisar Wu memiliki kekuatan dan kelemahan. Kaisar Wu Realm dibagi menjadi 10 surga, satu surga adalah alam, dan sulit untuk melompat. Bahkan jika itu juga puncak Kaisar Wu, akan ada perbedaan mana-mana dengan lamanya waktu kultivasi. Masih ada celah dalam kekuatan, yang dapat dibagi menjadi tinggi dan rendah. Tetapi begitu Kaisar tercapai, itu akan sangat berbeda. Kaisar tidak terkalahkan, begitu menjadi Kaisar, ia adalah yang tertinggi dan hanya bisa diikat paling banyak. Kaisar mungkin memiliki cara penguasaan yang berbeda, tetapi kekuatan mereka sama. Apakah ini perjanjian seumur hidup? Dengan potensi untuk mencapai potensi Kaisar Sun, gadis ini cukup untuk menjadi pasangan Chu Xingyun. Pasangan itu tidak terbiasa memperbudak. Memikirkannya, Chu Xingyun menunjukkan senyum ramah dan perlahan berdiri dan berkata kepada gadis cantik itu, "Sudah cukup untuk kontrak seumur hidup, selamat datang Anda untuk bergabung dengan kami. Apakah Anda belum berkonsultasi dengan nama Anda?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis itu tertegun, dan kemudian meraih tangan Chu Xingyun dengan gembira, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak, saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih." Melihat gadis yang bersorak-sorai, Chu Xingyun tidak menyela dia. Dia bisa mengerti suasana hatinya. Bagaimanapun, Chu Xingyun membeli Ji Uyu karena dia menghadapi situasi yang sama dengannya. Yang disebut simpati, sehingga Chu Xingyun bisa mengerti dia. Setelah bersorak untuk sementara waktu, gadis itu akhirnya berhenti dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Namaku Bai Bing, putihnya putih, dan esnya es dan salju." Setelah memperkenalkan diri, Bai Bing menunjukkan ekspresi khawatir dan berkata dengan hati-hati, "Apakah kamu tidak menggodaku? Apakah kamu benar-benar mau menerimaku?" Untuk teman-teman, Chu Xingyun selalu jujur satu sama lain, ini berlaku untuk Wu Jingsui, untuk Lei Yinghuang, dan untuk Mo Wanggong. Hanya dengan memperlakukan orang lain dengan tulus, yang lain akan membayar di kota. Jika mereka hanya ingin menghitung dan menggunakan, maka cepat atau lambat mereka akan dihitung dan dimainkan oleh pihak lain. Fakta telah membuktikan bahwa Chu Xingyun benar. Ketika dia jujur dengan orang lain, pihak lain memperlakukannya dengan cara yang sama. Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong bersedia bertarung untuknya dengan murah hati. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Saya bukan orang yang suka bercanda, saya juga tidak mengolok-olok orang lain, lucu dan bahagia." Ngomong-ngomong, Chu Xingyun membuat makanan, dan segera berkata dengan sangat serius, sebenarnya, saya baru tahu bahwa Anda memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar, jadi sekarang Andalah yang harus mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan kami." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia menunjukkan pemandangan yang luar biasa. Dapatkan potensi Kaisar Sun. Ini bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melihatnya? Jika Anda benar-benar memiliki potensi Kaisar Sun, maka tim utama tidak boleh mematahkan kepala. Tim-tim raksasa itu, semua jenis sumber daya, semua jenis bakat dan bakat, tidakkah mereka memiliki sebanyak yang mereka inginkan? Bagaimana melakukan? Pada akhirnya adalah bergabung dengan tim Jiuyu yang tidak bisa dijelaskan ini. Masih pergi ke 30 tim raksasa itu. Untuk sesaat, hati Bai Bing memulai perjuangan yang sangat sengit. Melihat Bai Bing, yang wajahnya berubah cepat, Chu Xingyun tidak gugup sama sekali, dan tidak khawatir tentang Bai Bing pergi. Tidak seberapa percaya diri Chu Xingyun, sebenarnya ini adalah ujian Bai Bing. Meskipun perjanjian belum ditandatangani, Chu Xingyun telah memberikan sikap paling tulus. Artinya, dia tidak mengikatnya dengan perjanjian seumur hidup, juga tidak menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki potensi tingkat kaisar. Jika Bai Bing bertobat sekarang dan tidak ingin bergabung dengan Jiuyu, Chu Xingyun tidak akan marah. Karakter seperti itu, Chu Xingyun tidak akan pernah ketinggalan. Meskipun kontrak tidak ditandatangani, Bai Bing telah membuat janji secara lisan. Jika komitmen verbal tidak diikuti dan dapat dengan mudah ditinggalkan kapan saja, apa gunanya orang seperti itu? Jika Bai Bing ditakdirkan untuk pengkhianatan, maka pengkhianatan awal dapat meminimalkan kerugian. Jika dihadapkan dengan godaan, Bai Bing tidak bisa menolak, jadi dia tergoda untuk pergi lebih awal, dan Chu Xingyun juga bisa menemukan target yang lebih cocok. Akhirnya, ketenangan Chu Xingyun ditemukan oleh Bai Bing. Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, Bai Bing berkata dengan hati-hati, "Saya benar-benar memiliki potensi tingkat kaisar. Apakah Anda bersedia membiarkan saya pergi?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Kamu memang memiliki bakat tingkat kaisar. Adapun apakah kamu bisa berjalan atau tidak, itu benar. Bagaimanapun juga." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing menegang. Ya, dia dan Chu Xingyun tidak menandatangani kontrak.
Awalnya Chu Xingyun bisa menyembunyikannya dan mengikatnya dengan perjanjian damai, dan ketika dia memasak nasi mentah, dia menyesal terlambat. Tapi Chu Xingyun tidak melakukan itu. Dia mengatakan semuanya dengan tenang, dan kemudian memberikan pilihan pada dirinya sendiri. Tunggu, hak untuk memilih. Matanya menyipit tajam, dan Bai Bing segera mengerti segalanya. Perjanjian damai verbal juga merupakan perjanjian damai, dan orang yang bermoral akan mematuhinya. Jika dia tidak mematuhi, maka dia adalah orang yang bermoral, dan orang seperti itu, bahkan jika dia memiliki potensi kaisar, tidak jarang. Perlakukan mitra dengan kebenaran dan ketulusan. Menghadapi pria seperti itu, Bai Bing tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya tidak perlu memilih. Di depan pria yang suci seperti Lotus ini, dia tidak akan pernah membiarkan pikirannya menjadi kotor, jika tidak, dia akan memandang rendah dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Sama seperti dia tidak ingin kalah dalam pemilihan, menghadapi Chu Xingyun seperti itu, dia enggan melakukan hal semacam itu. Setelah menghela nafas panjang, Bai Bing berkata, kamu memperlakukan Bai Bing dengan jujur dan tulus, dan Bai Bing harus kembali dengan tulus. Tersenyum dan menjangkau, Chu Xingyun berkata dengan percaya diri, percayalah padaku, kamu membuat keputusan yang bijaksana. Dengan ringan memegang tangan Chu Xingyun, Bai Bing menekuk kepalanya dan berkata dengan imut, jadi tolong jaga kapten. Mengangguk dengan sangat puas, kali ini operasi pendeteksian kebocoran sebenarnya berhasil. Dengan potensi level Bai Bing di Zun, masa depan tim ditakdirkan untuk menjadi sangat cemerlang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.